Salam. Tetapi hari ini firman Tuhan akan memberkati kita kembali dalam seputaran tema kita atau tema lanjutan yang terambil di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat 20. Mari kita baca kembali. Wahyu pasal 3 ayat 20. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau pada 2 malam yang lalu Natal Pemuda di Sentani atau Natal wilayah kita, saya berbicara tentang bintang. Karena saya meyakini pemuda-pemudi GP wilayah Indonesia Timur harus jadi bintang. Amin. Nah, saat itu ada fungsi bintang yang kita bahas pada Natal Pemuda. Ada pemuda yang masih ingat fungsi bintang yang pertama? Nah, kalau ada yang mengingat nanti dapat hadiah kado ini satu kita kasih. Ada? Fungsi bintang yang pertama? Hah? Ya, enggak harus berurut, silahkan. Fungsi bintang yang pertama, penunjuk arah, seperti Google Map. Yang kedua, fungsi bintang menjadi kompas yang membuat kita jangan terputar-putar jauh, tetapi mencari jalan yang lebih tepat. Ada lagi yang terakhir? Nah, jadi bintang itu fungsi pemuda harus mendekatkan orang kepada Tuhan, menemukan Tuhan lewat saudara-saudara pemuda-pemudi. Begitu ya? Dan pemuda-pemudi yang adalah bintang harus menunjukkan jalan yang terbaik, jalan yang kompas, jalan yang paling tepat. Jangan muter-muter 40 tahun dari Mesir ke Tanah Kanaan, nyampe juga tapi 40 tahun. Udah banyak yang mati, habis banyak energi dan sebagainya. Nah, pemuda harus menjadi bintang yang akan dilihat banyak orang untuk membawa dan mendekatkan mereka kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, do you have room atau adakah tempat bagiku? Ini sebuah pertanyaan. Lanjutan dari khotbah pada hari Minggu kemarin di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa kisah kelahiran Yesus Kristus sekelumit saya bukakan bahwa sebenarnya ini sudah jauh dinubuatkan, diberitahu mulai dari kitab Mika bahwa akan lahir juru selamat. Akan lahir juru selamat. Sekarang pilihannya juru selamat itu lahir lewat rahim siapa? Lewat anak gadis siapa? Saat itu dilakukan pencarian yang tidak perlu diketahui oleh manusia. Dilakukan jajak pendapat dari surga. Dari sekian manusia enggak ada yang sempurna. Dari sekian banyak gadis saat itu enggak ada yang sempurna. Tetapi yang mendekati, yang bisa menjaga hidupnya, menjaga kekudusannya, menjaga rahasia hidup. Maka jatuhlah pilihannya kepada Maria dan tunangannya Yusuf. Jadi kalau seorang wanita, seorang pemuda yang bisa menjaga hidupnya, ada banyak rahasia-rahasia, ada banyak perkara-perkara yang unik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Nah, setelah kisah itu
maka mengandunglah Maria dari Roh Kudus. Setelah mengandung, maka saat itu mereka bertunangan. Proses bertunangan setelah menjajaki siapa yang gadis yang paling cocok bagi Yusuf. Dilihatlah dari sekian banyak gadis Narwastu. Ada di sini bernama Yusuf? Ada bernama Yusuf? Nah, ini bagian dari peristiwa 2000 tahun yang lalu, gelap gulita menutupi bumi. Sedangkan Maria itu orang yang polos. Dia mengandung itu sudah diberitahu sebelumnya oleh malaikat. Ada yang tahu malaikat yang memberitahukan dia? Malaikat Gabriel. Kalau malaikat Michael, tugasnya apa? Bukan. WL itu adalah malaikat Lucifer. Itu yang WL. Kalau malaikat Michael itu adalah malaikat peperangan, panglima perang. Ya, biarkan saja dia begitu. Biar semua fokus ke sini. Jadi Michael itu adalah panglima perang, selalu utusan Tuhan kalau ada yang mau dibunuh. Kalau ada yang mau dibinasakan satu kota, karena dia tidak dilihat kan, dia bisa membunuh. Sedangkan Gabriel adalah malaikat memberitahukan kabar baik. Jadi kalau ada namanya sudah Gabriel, tapi dia masih bikin hoax, itu harus ganti nama itu. Karena Gabriel membawa berita baik, berita yang benar, berita yang bahagia. Walaupun menurut Maria itu enggak mungkin. Bagaimana mungkin itu terjadi, aku belum bersuami. Tapi dijelaskan oleh malaikat Gabriel, sejelas-jelasnya akhirnya dia bilang, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Nah, inilah wanita. Dia tidak pernah dia buka itu di medsos atau dibuat status. Malaikat berfirman, aku akan hamil. Coba kalau itu dibuat sekarang, apa yang terjadi? Jadi jaga batasan-batasan engkau mana yang harus kamu buka rahasia hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, perjalanan kisah Yusuf ini saya singkat. Lalu mereka dalam kondisi sudah 9 bulan, mereka harus mendaftarkan diri mereka ke Bethlehem. Karena ada peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kaisar, bahwa seluruh umat manusia mendaftarkan diri ke kampung halamannya. Supaya jangan ada penduduk liar, supaya jangan sampai ada yang tidak punya KTP. Ya, biarkanlah dia seperti itu dulu. Bisa ya, begini ya? Oke. Jadi semuanya mendaftarkan diri, termasuk Maria dan Yusuf, tetapi dengan ketentuan mereka dari Nazaret ke Bethlehem itu lebih kurang 151 kilometer. Dan saya sudah 8 kali ke tempat itu. 151 kilometer. Berarti betapa lelahnya Yusuf dan Maria untuk mendaftarkan diri. Itu sebuah nilai ketaatan. Jemaat Narwastu sudah 2 tahun, salah satu tema besar kita 2 tahun ini adalah menjadi jemaat yang taat. Yusuf dan Maria walaupun dia hamil besar, tetapi dia taat pergi mendaftarkan diri. Dan apa yang terjadi, itulah yang menjadi tema Natal di berbagai daerah setiap tahun, bahwa kelahiran Yesus dia tidak mendapatkan tempat yang layak. Tema Natal banyak sekali mengkupas bahwa tidak ada tempat yang layak. Nah, tema kita hari ini, adakah tempat bagiku? Adakah tempat? Jadi ada 2 poin Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, bahwa tidak ada tempat di penginapan bagi mereka, bukan karena tidak ada uang,
Semiskin-miskinnya Yusuf jadi tukang kayu. Tukang kayu. Kalau istilah sekarang apa itu? Tukang somil, tukang mebel. Semiskin-miskinnya dia. Tetapi dia masih pria yang bertanggung jawab. Coba korek kiri kananmu. Jadilah pria yang bertanggung jawab. Kalau pria, Yusuf itu adalah pria yang bertanggung jawab. Sesusah-susahnya hidupnya, tapi dia masih mencari hotel. Kita tidak tahu hotel bintang berapa yang ditanya, tetapi dia mencari penginapan yang satu ke penginapan yang lain. Bukan karena tidak ada uangnya, tetapi karena penuh. Kenapa bisa penuh? Karena semua orang pulang kampung ke daerahnya, termasuk ke Bethlehem. Lalu tidak ada tempat bagi mereka, pilihan terakhir karena sudah mulai terjadi kalau mau melahirkan itu apa namanya ya? Interaksi, kontraksi, bukan kontraktor ya. Kontraksi, terjadi pergerakan bayi yang sudah merasa 9 bulan. Lalu pilihan terakhir hanya ada kandang. Itulah sebabnya dalam Lukas pasal 2 ayat 7, pilihan terakhir adalah kandang domba. Bukan karena tidak ada uang. Bukan karena mereka tidak mampu membayar. Atau mungkin mereka ada uang tapi mereka tidak mau keluar uang. Sebab ada orang seperti itu, ada uangnya tapi nggak mau keluar. Saya pernah ikut rombongan gereja kita pernah buat seminar di luar negeri. Satu momen kami makan di restoran, masing-masingnya bayar. Masing-masing bayar, tapi kebetulan mereka ini tukang sawit dari Pekanbaru, suami istri ikut. Saya waktu itu sendiri karena belum ada duit, ajak istri. Jadi makanlah di restoran ini, bayar masing-masing kan. Saya lihatlah mereka banyak uang karena saya dengar sawitnya itu ratusan hektar. Tapi karena namanya di luar negeri agak lebih mahal, bayar dolar. Jadi langsung diambil kalkulatornya. Katakanlah saat itu mungkin $50. $50 dia hitung kali 16.000 berapa itu? Udah biasa $50 dua orang makan di luar negeri. Berapa itu? 750.000 atau hampirlah 800.000. Langsung dia marah-marah berkelahi suami istri di situ. Padahal ada uang. Uang itu dibawa kemana? Uang banyak itu dibawa kemana? Dibawa mati kah? Kok tidak mau keluar uang jadi sampai ribut di depan teman pendeta? Kasih paling mewah. Tapi tidak ada orang yang memberi tempat, tidak ada mau yang mengalah. Akhirnya mereka tetap harus tinggal di kandang. Betapa ironis sekali Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia bukan kepentingan dirinya. Yesus datang adalah kepentingan kita manusia yang ingin membangun, yang ingin menyelamatkan, yang ingin menebus. Tetapi dia adalah orang yang tertolak di tengah-tengah kemuliaannya. Betapa seringnya kita memperlakukan Yesus sedemikian rupa dalam hidup kita. Yesus tidak memiliki tempat karena terlalu banyak hal-hal duniawi yang masuk dan mengisi di dalam hidup kita. Seberapa banyak kita masih membuka ruang kepada Yesus? Ya, Frankie bisa tampilkan dulu, saya ada video
Ada video saya mau tampilkan, tapi nggak usah dikeluarkan suaranya. Kita lihat dulu 2 video ini, dari sini kita mau belajar dulu kira-kira apa yang bisa kita petik di dalamnya. Ini soal tempat. Bisa? Oke, ini yang pertama. Ini kamar berapa ini? Bukan kamar 10 tolu, bukan kamar 13. Ini kamar 6. Ini kamar nomor 6. Ada banyak sekali botol, sampah. Oh, ini hancur-hancuran lain ya. Ini. Kebetulan saya sidak kemarin ke salah satu kamar. Nah, inilah. Begitu masuk ke dalam kamar ini, baunya minta ampun. Banyak muntah-muntah di situ. Banyak kamput di situ. Semua. Ada tempat tidur tapi muntahan di tempat tidur. Terus yang kedua. Ini ada satu bejana, lalu diisi bola-bola, terus diisi sudah penuh. Sudah penuh kan? Ternyata belum penuh. Apa yang dimasukkan lagi? Batu-batu yang kecil. Setelah itu dimasukkan lagi pasir. Udah penuh? Sudah. Oh, semua bilang menyatakan sudah penuh. Ternyata belum penuh, masih ada kamput. Dimasukkan lagi. Masuk lagi barang itu. Mohon maaf dulu ya, kebetulan saya cari video dari beberapa bentuk, hanya ini yang paling pas. Nah, kira-kira gini, cukup? Dari 2 video singkat tadi, apa yang Bapak Ibu tangkap? Ini terkait dengan Yesus mengetuk pintu, dia ingin masuk ke ruangan, ke kamar atau ke ruangan bejana tadi. Anggap itu bejana itu hati kita, dia mau masuk. Dia sudah mengetuk berulang-ulang di depan pintu. Apa yang Bapak Ibu tangkap? Boleh silahkan jawab. Kalau benar tidak juga dikasih hadiah, kalau salah tidak juga dapat hukuman. Paling nanti kalau benar kita foto di sini. Ada yang bisa tangkap? Coba. Silakan. Wah, kejujuran. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Ada lagi yang lain? Oke, yang pertama, bejana itu sudah dibuka. Amin. Kamar itu sudah dibuka. Kan diketuk tadi ya. Diketuk sudah dibuka. Mungkin demikianlah kita, sudah kita buka hati kita. Tangkap? Tapi kita buka, dia tetap akan masuk. Walaupun di kamar itu ternyata banyak dipenuhi dengan sampah, kebusukan, apalagi kenajisan. Banyak sekali di dalam kamar itu. Sampai penuh seperti yang kedua. Tidak ada lagi kita anggap karena sudah banyak sekali batu-batuan. Beraneka batu yang paling besar, batu yang paling kecil sampai pasir penuh. Tapi kalau dibuka, dia akan tetap masuk. Tuhan tetap masuk. Senajis-najisnya hidup kita, dia akan tetap masuk. Dia akan masuk. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia masuk, sampai hati enggak menempatkan Yesus tidur
di tempat yang busuk itu. Masalahnya kalau Yesus tetap akan mau tidur, Yesus akan tetap mau bertahta. Tetapi saya mau tanya dari kita, dari sisi kitanya dulu. Kalau kurang tangkap, Bapak Ibu sekarang Pak Gembala mau datang ke rumah kalian. Coba kalian buat dulu yang paling acak-acakan atau yang paling bagus. Posisi rumah. Hah? Paling bagus kan? Apalagi kalau sudah diberitahu. Itu baru manusia. Apalagi kalau datang raja. Apalagi kalau datang raja di atas segala raja. Pasti kita menyapu, membersihkan. Tetap raja di atas segala raja akan datang. Tapi apakah sampai hati kita menyambut dia dengan kondisi seperti itu? Saya sudah beberapa rumah saya jalani. Baru berapa hari di Jayapura. Udah berapa rumah saya jalani? Udah lumayan. Hampir semua rumah saya lihat dibersihkan, dihias, dibuat kue, ditoples, dibuat minuman di. Tujuannya untuk apa? Menyambut siapa yang datang? Tamu, masih manusia biasa. Tangkap, amin? Masih manusia biasa yang datang, apalagi kalau pembesar. Pasti kita lebih siap. Pasti kita lebih welcome. Pasti kita lebih bersih lagi. Kita pel. Apalagi Yesus, dia sudah bilang, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Apakah kita tidak menyiapkan hati kita? Dia datang bukan untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan kita. Katakanlah dia datang ke rumah kita, mau bedah rumah. Mau bedah rumah. Dia mau bedah rumah kita itu menjadi rumah yang luks. Menjadi rumah yang mentereng. Menjadi rumah yang harmoni. Menjadi rumah yang bahagia. Menjadi rumah yang tanpa keributan. Dia mau buat. Tetapi kita tidak memberi dia ruang yang cukup. Kita tidak memberi dia space yang cukup, yang memadai. Supaya dia bisa bergerak dengan bebas. Membentuk rumah itu seperti rumah idaman. Membentuk keluarga itu seperti keluarga yang harmoni. Dia akan masuk. Sehingga dia berkata dalam Wahyu tadi, panggilan Tuhan untuk membuka pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Masih adakah sidang jemaat, masih adakah di antara saudara-saudara yang belum mendengar ketukan Yesus? Sehingga ia berkata, apabila ada yang mendengar suaraku, berarti ada kemungkinan yang mendengar, tetapi ada kemungkinan tidak mendengar. Atau pura-pura tidak mendengar. Tuhan tidak hanya mengetok pintu. Dalam penjelasan membuka pintu itu, Tuhan tidak hanya mengetok pintu, tetapi dia juga menunggu. Dia menunggu ada orang yang membuka pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, berarti dia bersuara, selamat malam, bukakan aku pintu. Selamat malam, aku ingin masuk. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Kata makan di sini adalah orang-orang yang makmur. Orang-orang yang bahagia. Kan yang paling bahagia itu saat makan dalam kehidupan kita.
Di meja makan itu banyak persoalan selesai. Atau di meja makan. Makanya sering saya dengan istri saya, dengan Ibu Gembala, kami sering berdua pergi makan. Jadi kami udah tahu, oh yang di sana rasa ini, oh yang di sana. Ya karena anak-anak semua udah cari jalannya masing-masing. Ngopi aja kadang kami berdua. Tapi istri saya kan kalau ngopi paling dia setengah jam, 1 jam. Kalau saya ngopi itu bisa 2 jam. Karena di situ banyak inspirasi, banyak yang saya kerjakan. Mempersiapkan khotbah dulu catatan saya tebal-tebal. Sekarang mempersiapkan khotbah itu cukup jadi kita gunakan ini untuk yang positif, bukan untuk yang negatif. Bukan buat story-story yang gak jelas. Di meja makan. Di meja makan itu banyak persoalan hidup, banyak persoalan keluarga bisa selesai. Saya ada satu kisah yang baru saya temukan begini. Siapa yang tidak kenal Nelson Mandela? Ada yang tahu? Itu tetangga kita di Perumna Sampat kah? Nelson Mandela itu adalah presiden Afrika, tapi tahu jalan hidupnya. Dia itu sebelum presiden, dia orang yang dipenjara oleh lawan politiknya. Berapa tahun? 32 tahun. Kalau dulu kita kan gak boleh napi jadi pejabat. Itu gak lolos sensor litsus namanya dulu. Sekarang gak ada litsus lagi. Dia itu 32 tahun di penjara. Karena beda politik dengan lawannya. Tapi dia bisa presiden. Suatu ketika setelah dia presiden, dia pergi makan di restoran dengan staf-stafnya lah. Staf-stafnya. Jadi Bapak Ibu jangan kira seperti kita di Indonesia ini, protokoler presiden. Kalau di sebagian negara itu sama dengan saya sudah ke Australia, malah presidennya itu yang minta foto selfie begini. Ingat ya, pernah dulu saya bikin di Facebook saya. Dia yang minta foto. Kalau di kita di sini, wih, protokolernya. Nah, satu ketika presiden ini dia pergi makan di restoran dengan beberapa stafnya. Di restoran ini sementara makan, dia lihat ada seperti orang yang tidak terurus. Pria seperti seorang tidak terurus. Mulai dari kumal badannya, apanya begitulah. Tubuhnya pun kayak kurang makan, lalu dia panggil. Ayo panggil orang itu makan di sini. Tahu Bapak Ibu, makan sehidangan dengan raja. Itu betapa luar biasanya kan. Tapi apa yang terjadi? Orang itu makan di situ justru tidak nyaman. Dia gemetaran begini dia makan di situ. Kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira tebak dulu. Kenapa dia bisa gemetaran makan di restoran itu? Hah? Tidak biasa. Akhirnya belum selesai makan dia pamit. Dia bilang, izin saya duluan pulang. Lalu presiden ini tanya kepada stafnya. Kamu tahu kenapa dia pergi meninggalkan kita, enggak selesai tuntas? Anak buahnya bilang, dia merasa tidak layak. Dia merasa gemetaran, dia merasa apalah jawaban mereka. Dia bilang begini, hai kalian semua, dia itu dulu sipir ya yang di penjara itu. Dia itu dulu pegawai di penjara. Dan dia itulah yang paling sering mencambuk saya selama di penjara. Bukan karena dia sudah kenyang itu. Tapi dia tidak berpikir bahwa orang yang dia cambuk terus menerus itu mau mengajak makan sehidangan dengan dia.
Kadangkala Bapak Ibu, hidup kita yang penuh dosa, hidup kita yang najis, hidup kita yang sadis, hidup kita yang penuh misteri ini, Tuhan masih bilang, aku ingin makan sehidangan. Itu sebagai bentuk kepedulian Tuhan, bahwa Dia menyetarakan dirinya kepada saudara, kepada saya sebagai orang-orang berdosa. Karena begitu bernilainya Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Itu saking bernilainya. Sehingga Dia berkata, dan bila engkau membuka pintu, aku akan masuk dan mendapatkan engkau, dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Nelson Mandela sedikit pun tidak menyimpan dendam. Heran semua stafnya. Dan dia tidak bilang apa-apa kepada orang itu. Hanya dia bilang, mari makan bersama di sini. Oh, kalau kita udah musuh bebuyutan itu sampai ketemu di Tanah Merah. Begitu kan? Dia di penjara 32 tahun, orang itulah yang paling sadis mencambuk saya katanya. Tapi saya tidak mendendam, justru seperti itu. Malah makan sehidangan. Sebenarnya yang paling membuat Yesus tersiksa itu siapa? Yang paling menyiksa Yesus itu siapa? Kita orang berdosa. Itu tadi, kamar hati kita penuh dengan onak, penuh dengan ketidakberesan. Itu gambaran hati kita, ruangan hati kita. Tapi Tuhan memaksakan diri, Dia harus masuk. Kita bilang sudah penuh hati kita dengan persoalan dunia. Sudah penuh hati kita dengan kesibukan kita seperti bola-bola ini tadi. Sudah penuh. Tapi Dia bilang Dia masih mau masuk. Oh, enggak ada ruang lagi, batu masuk lagi. Dia mau masuk. Oh, sudah penuh lagi, kasih masuk pasir. Dia tetap mau masuk seperti air. Dia masuk dan membuat suasana yang berbeda di setiap nikah dan rumah tangga kita. Di setiap hidup kita Dia masuk. Kitalah kadang yang tidak peka kehadiran Yesus dalam hidup kita. Diludahin pun, kita ludahin pun Dia. Kita tombak pun, Yesus kan ditombak lambungnya. Siapa itu? Kita semua, perwakilan kita itu yang menombak. Tapi apa Dia bilang? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betulkah kita tidak tahu apa yang kita perbuat? Betulkah kita tidak tahu bahwa hidup kita hancur-hancuran? Itu bagaikan pengampunan yang luar biasa. Kita tahunya sebenarnya kita ini berbuat dosa. Tapi Dia bilang kepada Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata kunci akhir Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita perlu membersihkan hati kita. Memberi tempat dan ruang bagi Yesus. Makin nyaman Yesus bekerja di dalam ruangan hati kita, di dalam hidup kita, maka makin banyak Dia akan kerjakan dalam hidupmu. Kita berilah Dia ruang selebar-lebarnya. Dia akan mengolah hidup kita, mengolah keluarga kita, makin indah dan makin manis. Tidak ada rencana Tuhan yang memporak-porandakan hidup kita. Tidak ada rencana Tuhan yang ingin memporak-porandakan keluarga kita. Melainkan Dia bilang, Dia ingin membuat sesuatu indah dan makin manis. Dia ingin sehidangan dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, setiap pribadi kita, mari kita beri tempat bagi Yesus senyaman-nyamannya. Katakanlah, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus,
sekarang datang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ketika Yesus masuk di dalam setiap hati, sesuatu akan berubah. Ada banyak cerita di dalam Alkitab ini. Ketika Yesus masuk di dalam hatinya, hidupnya berubah. Mulai dari wanita yang berdosa yang disebut berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, yang sudah 7 kali kawin cerai. 7 kali kawin cerai. Tapi Yesus bilang, aku pun mengampuni engkau. Ada satu lagi yang tertangkap basah. Tertangkap basah sedang berzina. Semua orang mau melempari dia dengan batu. Melempari wanita itu, semua. Karena hukum saat itu adalah kalau tertangkap basah. Kalau tidak tertangkap basah, enggak harus dirajam dengan batu. Semua mau melempari. Tapi mereka tanya, sebelum melempari, dia tanya kepada Yesus, Guru, menurut hukum Musa, kalau tertangkap basah harus dilempar dengan batu. Bagaimana menurutmu? Yesus bilang, saya setuju. Harus dilempar dengan batu sampai mati. Cuman satu syarat tambahan. Yang melempar pertama. Catat baik-baik. Yang melempar pertama. Bukan yang melempar kedua. Hanya satu. Yang melempar pertama adalah orang yang tidak berbuat dosa. Kalau yang melempar kedua, boleh yang berbuat dosa. Andai kata saya saat itu pun ada di situ, saya pasti mengambil lemparan yang kedua. Saya tidak akan berani lemparan pertama. Karena pendosa juga. Banyak dosa kita. Dosa uang. Dosa apa? Dosa segala macam tipu. Dosa ucapan. Dosa bohong. Dia hanya minta satu orang saja yang tidak berdosa. Lemparan pertama. Lalu Yesus menulis di tangannya. Sambil menunggu lemparan pertama, kedua. Dia menulis. Perempuan itu di situ. Lemparan pertama tidak ada. Lemparan kedua tidak ada. Akhirnya semua meninggalkan dia. Akhirnya Yesus mengangkat mukanya. Tulisannya nggak tahu apa yang ditulis saat itu. Dilihat sudah tidak ada orang. Sisa perempuan itu. Dia tanya, kemana mereka semua? Kemana mereka semua? Halo jemaat, kemana mereka semua? Hah? Karena mereka semua orang pendosa. Yang membedakannya dengan perempuan itu tidak tidak basah kering. Maksudnya tidak langsung saat itu ketahuan. Itu saja bedanya, tapi sama-sama pendosa. Makanya Yesus bilang, kalau demikian sekalipun engkau dosamu merah seperti kermisi, aku pun tidak menghukummu. Tetapi jangan perbuat lagi. Wah, besar sekali kasihnya Yesus ini. Dia tidak menghukum. Tapi kita-kita ini yang suka menghukum orang lain. Amin kah? Wih, amin lagi. Kita-kita ini yang sering menghukum. Makanya sekarang ini dilakukan survei, hakim yang paling banyak itu bukan di pengadilan. Tapi hakim yang paling banyak sekarang itu ada di gereja. Kalau di pengadilan, untuk masuk hakim di pengadilan kan berat. Betul ya? Berat, makanya sedikit diterima. Tapi kalau hakim di gereja nggak perlu sekolah. Untung di sini tidak ada jadi hakim. Amin. Karena penghakiman itu bukan hak kita. Penghakiman itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan saja tidak menghakimi perempuan. Kalau Tuhan saja tidak menghakimi saudara. Kalau Tuhan saja tidak menghakimi saya. Masa sesama kita saling menghakimi? Lebih bagus saling mengampuni. Amin.
Mari itu yang kita pegang. Maka dengan demikian ada ruang tempat yang luas bagi Yesus untuk mengolah hidup kita, mengolah keluarga kita menjadi hidup dan keluarga yang harmoni di dalam Tuhan. Haleluya.